Jadi yang kelas B itu kita masih melakukan praktek pengukuran dengan menggunakan pita ukur, tapi yang kelas A itu sebenarnya sudah mulai menggunakan alat teodolit digital ataupun total station. Ya, jadi minggu keempat ini kita sudah masuk ke peralatan ukur ya, peralatan ukur yang minggu lalu kita belajar tentang penggunaan alat pengukur jarak. Diketahui kita ada beberapa alat pengukur jarak, ada pengukuran jarak langsung, contohnya pita ukur, pengukuran tidak langsung, contohnya menggunakan teodolit, total station, atau geodimeter ya. Nah, di sini kita akan fokus mempelajari tentang alat ukur sudut ya. Jadi tadi ada alat ukur jarak, alat ukur sudut. Alat ukur jarak ya tadi yang langsung tidak langsung. Termasuk penggaris itu bisa disebut sebagai alat ukur jarak. Karena dia bisa digunakan untuk melakukan pengukuran panjangan antara dua buah titik. Nah, yang akan kita fokuskan hari ini adalah teodolit atau total station yang berfungsi sebagai alat ukur sudut. Oke, teodolit adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk pengukuran sudut yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal. Di mana sudut-sudut tersebut berperan dalam menentukan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik di lapangan. Ya, jadi meskipun teodolit atau total station ini dikhususkan untuk pengukuran sudut, tapi dengan menggunakan prinsip pengukuran sudut tersebut, baik itu menggunakan trigonometri ataupun turunan dari apa namanya Pitagoras gitu ya, konsep segitiga siku-siku, kita nantinya akan mendapatkan jarak baik itu jarak datar, jarak tegak ataupun jarak miring ya. Meskipun ketika kita menggunakan total station ya, ketika kita menggunakan total station, komputasi atau perhitungan untuk menentukan jarak itu langsung kita peroleh pada alat. Nah, jadi ini adalah perkembangan peralatan geodesi ya, atau dalam kaitannya survei dan pemetaan dari masa ke masa ya. Teodolit ditemukan oleh salah satu apa namanya surveyor ya, yang itu bermula dari penemunya Carl Zeiss sehingga alatnya itu juga dinamakan sebagai Carl Zeiss TH1 ya. Alat ini itu bisa bergerak pada dua porosnya terhadap sumbu tegak vertikal dan sumbu tegak horizontal ya. Akan tetapi ini kurang durable sehingga berkembang menjadi alat Otto-Chenolson gitu ya. Ini adalah cikal bakal konstruksi awal dari kemunculan teknologi alat survei teodolit ataupun total station, di mana ada sebuah piringan di bawah dengan 3 baut yang digunakan untuk memasangkan pada kepala statif, kemudian ada satu piringan horizontal ya yang digunakan untuk melakukan pengukuran sudut horizontal. Dia berputar pada satu as sebagai sumbu tegak ya, kemudian di sini ada lingkaran vertikal ya, lingkaran vertikal yang berputar pada as tegak lurus terhadap sumbu tegak dan teropong ya. Lingkaran vertikal ini digunakan untuk pembacaan sudut vertikal. Kemudian apa namanya autofilson ini kemudian berkembang menjadi Fresnel Castle. Fresnel Castle ini adalah bentuk kompaknya dari autofunnel stone ya. Dibuat sebelum Perang Dunia Kedua ya, dan ini sudah ada sejak lama, dan saya pernah menggunakan atau mengoperasikan alat ini dulu pada saat di tahun 2029 ya. Di UGM itu masih menggunakan ini, masih mengoperasikan ini ya. Jadi dia adalah peralatan yang ramah lingkungan ya, jadi tidak perlu adanya baterai atau sumber energi lain. Karena untuk pembacaan piringan horizontal dan vertikalnya itu cukup menggunakan berkas sinar matahari. Jadi tidak perlu ada energi dari baterai ataupun teknologi yang lainnya. Kemudian berkembang menjadi teodolit tenol. Teodolit tenol dengan Fresnel Castle ini bedanya adalah untuk tenol ini kita lebih dipermudah untuk penentuan 0 derajat arah utara ya, untuk keperluan pengukuran azimut. Tenol ini
yang memberikan karakteristik sendiri adalah dia, lensanya terbalik ya, tegak terbalik, nyata, tegak, dan terbalik. Kemudian ini teodolit T1 ya, dan berkembang menjadi teodolit digital. Teodolit digital ini sudah harus menggunakan daya energi terbaru, yaitu baterai. Ya, jadi kita harus menggunakan baterai khusus untuk dapat mengoperasikan alat ini. Karena sumber baterai ini digunakan untuk menyalakan display dan, perangkat mesin yang ada di, teodolit digital ini. Tapi pada teodolit digital, listrik ini hanya digunakan untuk keperluan menampilkan display ya, dan pembacaan piringan horizontal dan vertikal yang dikalkulasikan atau dikomputasikan menjadi bilangan digital pada display. Dan teodolit digital ini hanya mampu melakukan pengukuran sudut, baik itu horizontal dan vertikal, serta pengukuran jarak yang tidak langsung ya, yaitu jarak optis. Sehingga untuk melakukan pengukuran kita perlu alat bantu ukur yang namanya rambu ukur. Ya, untuk rambu ukur kita harus melakukan pengukuran baru kita bisa mendapatkan jarak optis, jarak tidak langsung. Nah, inilah limitasi pada teodolit digital itu kemudian diselesaikan pada total station. Total station itu adalah total, berarti keseluruhan dari fungsi kerja alat ini itu sudah didukung pada total station. Mengukur sudut horizontal bisa, mengukur sudut vertikal bisa. Kemudian mengukur jarak bisa, karena di alat total station ini memiliki salah satu piranti yang namanya EDM atau Electronic Distance Measurement. Ya. Yang dia fungsinya digunakan untuk melakukan pengukuran jarak elektronis. Sama-sama teodolit digital dan total sentuh adalah alat pengukur jarak tidak langsung, akan tetapi kalau teodolit digital itu harus ada perhitungan atau komputasi lanjutan lagi yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau EDM ini tidak langsung, tapi komputasi perhitungan jarak secara elektronisnya itu dihasilkan dari konsep fisika cepat lambat gelombang di udara. Sehingga hasil perhitungan jaraknya langsung diperoleh dan ditampilkan di display. Teodolit digital untuk pengukuran jarak membutuhkan alat ukur berupa rambu ukur. Kalau total station itu hanya perlu menggunakan prisma. Bahkan teknologi terkini itu tanpa menggunakan alat bantu apapun, dia bisa melakukan pengukuran jarak antara dua buah titik, titik dari total station ke titik pada objek. Nah, ini adalah sistem sumbu atau poros pada teodolit gitu ya. Jadi ada 3 sumbu ya. Yang pertama adalah sumbu ke-1 tegak ya, atau sumbu vertikal yang tadi saya singgung di awal ya. Kemudian sumbu ke-1 tegak itu fungsinya untuk apa? Dia sebagai as dari apa namanya? Busur horizontal. Maaf kok busur. Lingkaran horizontal ya, lingkaran horizontal. Jadi lingkaran horizontal itu nilainya adalah 0 sampai 360 derajat. Ini fungsinya untuk apa? Lingkaran atau piringan horizontal ini fungsinya untuk melakukan pembacaan sudut horizontal. Kemudian sumbu ke-1 tegak, ada sumbu kedua mendatar. Sumbu kedua mendatar ini tegak lurus terhadap sumbu ke-1 tegak. Sumbu ke-1 tegak fungsinya sebagai as dari lingkaran atau piringan vertikal, di mana piringan atau lingkaran vertikal ini digunakan untuk melakukan pengukuran sudut vertikal. Ya. Kemudian dari dua sumbu, sumbu ke-1 tegak dan sumbu kedua tegak, ada teropong. Teropong ini disetting tegak lurus terhadap sumbu kedua. Sehingga teman-teman harus memperhatikan bahwa ada 4 syarat-syarat teodolit yang perlu rekan-rekan perhatikan pada saat sebelum kita melakukan penggunaan alat. Ya. Contohnya gini, kenapa kita perlu menggunakan syarat-syarat teodolit? Analogi kita adalah ketika kita menggunakan kendaraan bermotor ya, katakanlah mobil, kendaraan roda 4. Apakah ketika kita menyewa mobil atau membeli mobil atau apalah itu, menggunakan mobil yang bukan milik kita sendiri, kita yakin langsung apa namanya menggunakan itu di jalanan umum? Jawabannya kan tidak. Ya, misalnya Anda beli barang lah, beli mobil lah,
kemudian tanpa melakukan pengecekan Anda langsung jalankan, itu kan nggak mungkin. Pasti pertama Anda cek tekanan ban. Oh, tekanannya misalnya 33 sampai 35 PSI, atau dilihat secara visual, oh ini bannya kempes atau enggak. Kemudian yang kedua jelas indikator bahan bakar. Oh, bahan bakarnya ada atau tidak. Kalau tidak bisa kan nggak bisa digunakan. Kemudian cek suhu, misalnya radiator. Caranya apa? Caranya melihat indikator yang ada di panel. Apakah mati semua atau tidak. Nah, sama ketika teman-teman menggunakan peralatan ukur, apapun alat ukurnya, ya nanti hari Sabtu ketemu dengan saya, setiap kita menggunakan alat ukur, kita harus cari kesalahannya dulu. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi kita cari kesalahannya dulu. Tidak ada alat ukur yang benar-benar terbebas dari kesalahan, ya. Kita cek dulu ada kesalahannya atau tidak. Sebisa mungkin kesalahan yang dihasilkan adalah minim, ya. Kesalahan itu kan ada 3, yang minggu kemarin saya bahas, ya. Yang ada pada alat ukur biasanya adalah kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik contohnya apa? Contohnya adalah ya tadi yang antar sumbu total station atau theodolite itu tidak saling tegak lurus, kemudian pita ukur yang sudah sangat renggang karena terlalu sering kena panas, atau pita ukur yang terputus, seperti itu. Kita cek kesalahannya dulu, kalau kesalahannya sudah dapat diidentifikasi, selanjutnya kita melakukan menggunakan alat tersebut. Tapi sebelum kita menggunakan alat tersebut, kita harus tahu ketelitian ukurnya itu berapa. Misalnya penggaris itu ketelitiannya 1 mili. Pita ukur ketelitiannya adalah 2 mili dan seterusnya. Nah, oke. Jadi syarat-syarat teodolit berdiri dengan baik dan benar itu harus dipenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sumbu ke-1 benar-benar tegak atau vertikal, ya. Kemudian sumbu ke-1 benar-benar tegak atau vertikal itu kita harus bisa melakukan centering. Nah, ini minggu ini untuk yang kelas A itu nanti akan praktek centering, ya. Kemudian kelas B mungkin minggu depan, ya, untuk centering. Kemudian syarat yang kedua adalah sumbu kedua harus benar-benar mendatar. Ini namanya adalah leveling. Ya, jadi teman-teman harus mempelajari centering. Centering itu supaya sumbu 1 tegak, kalau leveling supaya sumbu keduanya itu benar-benar mendatar. Supaya mendatar pakai konsep atau logika apa? Konsep atau logika menggunakan apa namanya? Water pass, ya. Water pass yang ada pada alat. Jadi konsep water pass yang ada di alat tersebut itu fungsinya sama seperti water pass yang teman-teman jumpai pada saat di bangunan, ya. Jadi untuk melihat tingkat kedataran lantai, tukang-tukang itu kan sering pakai water pass. Sama kalau pada saat kita menggunakan teodolit, kita perlu tahu yang namanya water pass itu. Water pass itu di dalam alat disebut dengan nivo. Jadi ada 2 nivo yang ada pada alat. Dan nivo tabung yang bentuknya tabung, dan nivo kotak yang bentuknya enggak kotak. Ya, nivo kotak itu biasanya bentuknya seperti telur mata sapi. Ya, fungsinya sama supaya yang satu sumbu kedua mendatar dan yang kedua adalah teropongnya itu adalah mendatar. Kemudian yang ketiga adalah garis bidik harus tegak lurus sumbu kedua atau mendatar. Maka ini harus terbebas dari kesalahan indeks vertikal dan indeks kolimasi. Ya, jadi kita melakukan centering, kemudian leveling, kemudian yang ketiga kita harus melakukan cek kesalahan. Ya, seperti tadi yang kalau mobil kita harus cek minusnya dulu. Sama ini untuk yang teodolit kita cek dulu kesalahannya apa, baru kita bisa setting koreksinya apakah nanti setiap pengukuran atau koreksinya langsung diperbaiki oleh mekanik. Dan tidak adanya salah indeks pada lingkaran ke-1. Nah, oleh karena itu, ya, kita perlu melakukan pengecekan kesalahan kolimasi. Kesalahan kolimasi adalah kesalahan yang disebabkan karena garis bidik tidak tegak lurus terhadap sumbu 2. Nah, garis bidik kan di sini kan syaratnya jelas.
garis bidik harus tegak lurus terhadap sumbu kedua mendatar. Tapi tidak semua alat itu kan ready dengan baik ya, sehingga kita harus ngecek kesalahan kolimasi, di mana kesalahan kolimasi itu adalah kesalahan yang disebabkan karena garis bidik yang tidak tegak lurus terhadap sumbu dua. Padahal seharusnya garis bidik itu harus tegak lurus sumbu dua. Sehingga kita perlu melakukan pengukuran sebuah titik di lapangan yang nanti teman-teman praktekkan ya, satu buah titik di lapangan yang Anda melakukan pembidikan itu dari dua posisi, teropong biasa dan teropong luar biasa. Nah, posisi biasa dan luar biasa itu bagaimana? Nah, nanti akan saya jelaskan pada pembahasan hari ini dan lebih mudahnya itu pada saat praktek kita bisa tahu, oh ini biasa, ini luar biasa. Jadi pada satu posisi titik di lapangan kita bidik dua kali dalam posisi biasa dan luar biasa. Pada biasa, bacaan biasa, Anda baca sudut horizontal, derajat, menit, detik, dan pada luar biasa pun juga Anda apa namanya Anda bidik, kemudian Anda catat sudut derajat, menit, detiknya. Kemudian baru kita bisa menghitung kesalahan kolimasi yang dinotasikan sebagai beta, di mana beta diperoleh dari LB sudut horizontal kurangi B sudut horizontal dikurangi 180 derajat, hasilnya kemudian dibagi 2. Maka kita akan mendapatkan nilai betanya. Umumnya atau seharusnya nilai beta itu kemudian dikoreksikan ke alat. Tapi di prodi teknologi geomatika yang boleh melakukan kalibrasi atau perbaikan atau koreksi ini adalah teknisi yang dulu pernah mengikuti sertifikasi oleh Topcon. Kalau di prodi geomatika itu ada Pak Rizky Widi Pratama, ya kemudian yang kedua adalah Bapak Oktavianto Gustin, ya. 2016 pada saat saya masih kuliah, alat itu sudah masuk. Pada saat masuk dosen teres yang concern di teresis kan Pak Oktavianto dan Pak Rizky Widya. Jadi mereka mendapatkan sertifikasi untuk melakukan pengecekan, pengoreksian, dan kalibrasi. Tapi meskipun bisa kalibrasi, tapi tidak diberikan izin untuk melakukan kalibrasi alat karena tidak memiliki sertifikat atau terakreditasikan. Sehingga alat-alat kita ini ya kemarin juga harus dikalibrasikan di Indosurta Batam, salah satu perusahaan rental jasa jual beli alat di Kota Batam. Kemudian yang kedua adalah, nah di sini syarat keempat tidak adanya salah indeks pada lingkaran ke-1. Sehingga yang kedua adalah kita masuk ke melihat kesalahan indeks vertikal. Kesalahan indeks vertikal adalah kesalahan yang terjadi apabila keadaan garis bidik teropong benar-benar mendatar namun hasil bacaan lingkaran vertikal tidak sama dengan 90 derajat atau 270 derajat. Jadi ketika teropong ini didatarkan, ya didatarkan itu seperti ini. Ya, tahu datarnya dari mana? Dari nivonya tadi. Dari nivo yang ada di teropongnya itu harus masuk. Ya, kalau masuk dia harusnya nilainya 90 atau 270 pada saat posisi luar biasa. Tapi karena terjadi kerusakan, keausan pada alat, maka yang seharusnya 90 derajat itu bisa 89, bisa 91. Ya, sehingga nilai kesalahannya ini harus kita cari. Kesalahan indeks vertikal itu bisa dicari dengan cara notasi indeks kesalahan indeks vertikal atau P kecil sama dengan 180 derajat dikurangi bacaan luar biasa vertikal ditambah bacaan biasa vertikal yang hasilnya kemudian dibagi 2. Ingat, ini posisi ini kalau di sini statementnya adalah bacaan piringan vertikal berarti kita menggunakan bacaan sudut vertikal, tapi kalau di sini kolimasi berarti menggunakan bacaan sudut horizontal. Nah, sama kasusnya, besarnya sudut kolimasi ini, besarnya sudut atau kesalahan indeks vertikal ini nantinya akan digunakan untuk mereduksi kesalahan pada setiap bacaan ukuran arah, ya.
Atau supaya lebih enak, besarnya kesalahan itu kemudian dikoreksikan pada alat. Tapi sekali lagi, yang bisa mengoreksi alat itu hanyalah yang memiliki sertifikasi atau lisensi untuk melakukan perbaikan. Saya pun meskipun secara konsep tahu, tapi tidak diperkenankan untuk melakukan koreksi, apalagi menerbitkan sertifikat kalibrasi alat. Nah, ini konstruksi instrumen teodolit secara mendasar dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ada bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Bentar ya. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi rekan-rekan bisa membaca ya karena kita sesinya terbatas di satu sesi. Jadi untuk lebih mempermudah, saya langsung menunjukkan pada gambar yang dalam tampilan tiga dimensi saja. Ya, tiga dimensi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan total station yang mungkin teman-teman nanti akan jumpai kurang lebih sama meskipun modelnya beda. Ini adalah theodolit Nikon ya, theodolit Nikon. Theodolit Nikon NE102 atau NE202, Nikon sama Topcon kurang lebih strukturnya itu sama ya. Fungsi-fungsi tools-toolsnya, tombol-tombolnya itu kurang lebih sama. Ibarat kalau di otomotif itu Daihatsu sama Toyota gitu ya. Jadi kalau ini produknya Ayla, nah ini kalau Topcon itu Agianya gitu loh. Nah, di sini secara fisik kita bisa melihat alat total station itu memiliki salah satu pegangan. Nah, pegangan ini digunakan untuk memindahkan total station suatu total station ke titik A dan titik yang lain. Pegangan ini dia dibuat umumnya tidak permanen rekan-rekan. Umumnya dikaitkan dengan baut. Ketika pegangan ini dibuat tidak permanen, maka ada potensi ketika bautnya aus dan beban TS-nya terlalu berat, dia akan lepas. Meskipun itu adalah hal yang agak mustahil terjadi. Ya, kalau perawatannya bagus, kemungkinan tidak terjadi. Tapi kalau misalnya perawatannya nggak bagus, kurang nggak pernah dicek, maka ada potensi ini akan lepas. Oleh karena itu, TOR atau Term of Reference atau spesifikasi pekerjaan standard of procedure dalam penggunaan total station ini, Anda membawanya satu tangan menggenggam pegangan tangan di atas, kemudian satu tangan lagi menahan atau menjunjung di bagian plat plat dasar dari total station ini. Jadi kayak Anda bawa teko yang dibawa itu bukan pegangan teko atasnya, tapi juga ditahan bagian alas tekonya. Jadi dia akan menahan eh, nilai gravitasi yang lebih tinggi sehingga potensi terlepasnya pegangannya akan kecil. Kemudian di sini ada targeting sight ya. Ini adalah visir ya. Istilahnya visir atau untuk penembak kasar. Ya ini kalau teman-teman sering main PUBG ya, kalau PUBG-nya itu menggunakan laras panjang ya, ini adalah visirnya sama fungsinya untuk membidik pada secara kasar, kemudian supaya bisa headshot kan Anda membidik lensa okuler ya, supaya kita bisa melihat perpotongan garis sumbu bidikan target. Nah ini visir fungsinya itu. Beberapa alat dilengkapi dengan laser sehingga kita bisa membidik posisi suatu titik dari sinar cahaya laser. Pengalaman saya itu laser itu jarang digunakan ya untuk pekerjaan survei ya. Karena memang laser itu sangat lemah ketika digunakan pada kondisi panas. Tapi pada saat cuacanya sore menuju gelap itu lebih enak. Memang jauh lebih enak. Karena kita nggak capek-capek bidik target tapi langsung kena targetnya. Tapi kalau misalnya di siang bolong, wah itu susah kita pakai laser. Kemudian di sini bergerak di sebelah bawahnya ada focus adjustment, pengatur fokus objek atau sasaran. Nah, di sini ada skrup, rekan. Skrup atau bal.
skrup ya, yang bisa diputar ke kanan ke kiri, itu yang digunakan untuk melakukan pengaturan fokus objek. Sama seperti kamera DSLR ya, kamera kamera yang panjang itu teman-teman. Kamera fotografi atau videografi ini digunakan untuk memfokuskan objek. Kemudian ada frame adjustment itu untuk mengatur fokus bingkai objek ya. Jadi ada dua skrup di sini, skrup pengatur fokus, di sini ada skrup pengatur garis objek. Garis objek itu apa? Garis tegak lurus yang biasanya digunakan untuk membidik. Ya, seperti ketika teman-teman menggunakan senjata laras panjang di game online PUBG misalnya. Nah, arah bidikannya yang salib sumbu itulah yang digunakan untuk membidik target. Kemudian ada vertical clamp knob atau pengunci vertikal dan vertical tension screw atau pengatur vertikal. Ya, ada dua skrup teman-teman di sini. Jadi untuk bahasa mudahnya itu skrup ini adalah eh, skrup pengunci pengunci vertikal dan skrup penggerak halus vertikal dan skrup pengunci vertikal. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita membidik pakai visir nih teman-teman. Ketika teropong ini digerakkan ke atas ke bawah terhadap sudut sumbu kok sumbu lingkaran vertikalnya ya, maka ketika kita bidik target pas kita kunci nih menggunakan pengunci vertikal ya. Ya, ada pengunci vertikal, ada pengatur vertikal, kemudian kita arahkan pandangan kita atau mata kita di bagian lensa atau teleskop di sini. Ada lensa okuler di sini. Kemudian untuk meletakkan ketepatan dari garis bidik terhadap detailnya itu pas di tengah-tengah, maka kita menggunakan penggerak halus. Jadi bacaannya dikunci supaya teropongnya nggak gerak, kemudian penggerak halus itu supaya dia gerakannya halus ke atas dan ke bawah. Hal itu berlaku juga untuk yang horizontal. Kalau horizontal itu ada pengunci horizontal dan penggerak halus horizontal, yaitu digunakan untuk keperluan yang sama. Bedanya kalau yang vertikal itu terhadap piringan vertikal, yang horizontal itu terhadap horizontal. Kemudian di sini ada reset button, tombol untuk reset. Kemudian di sini ada lamp button, tombol untuk lampu. Kemudian di sini ada tribah, terdapat tripod base plate ya dan foot screw untuk pengatur level. Jadi ada tribah, kemudian ada skrup ABC. Jadi Pak ini sebagai tatakan total station di atas kepala statif, ya ini ada tripod atau kaki tiga ya, yang kita kenal kaki tiga ya, digunakan untuk meletakkan alat. Kemudian di sini ada power button, kemudian optical plummet, ya optical plummet itu digunakan untuk centering optis, ya centering optis. Hmm. Supaya kita bisa memenuhi syarat satu eh, pendirian teodolit ya, yang tadi saya sampaikan bahwa syarat satu pendirian teodolit adalah bahwa sumbu satu harus tegak. Ya, oleh karena itu kita perlu melakukan centering. Untuk melakukan centering perlu bantuan yang namanya optical plummet ini. Jadi optical plummet ini adalah sebuah lensa okuler yang mana dia memproyeksikan posisi alat ini berdiri di atas titik di atas lapangan. Kemudian ada horizontal display pada displaynya, kemudian vertical display pada displaynya untuk menampilkan sudut horizontal dan vertikalnya. Ya, ini udah 5 menit lagi, udah selesai sesi saya. Oke, kemudian ada lensa objektif. Lensa objektif ada lensa yang menghadap ke objek ya. Ya. Jadi itu adalah struktur atau komponen-komponen inti pada total station, teman-teman ya. Jadi harapannya yang saya sampaikan hari ini itu sedikit banyak bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan ketika pegang alat, Anda tahu, oh ini loh yang dinamakan visir oleh Pak Faroki. Oh ini adalah pengatur fokus objek. Oh ini pengatur garis bidik. Oh ini untuk pengunci horizontal, untuk pengunci vertikal dan lain sebagainya.
Nah, ini untuk praktisnya nanti memang lebih mudah untuk kita praktekkan di lapangan ya. Kalau saya jelaskan di sini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Pada intinya syarat pendirian teodorik atau totalization itu ada 4. Sumbu ke-1 harus tegak, sumbu kedua adalah mendatar, kemudian yang ketiga dan keempat itu adalah tidak ada kesalahan indeks kolimasi dan tidak ada kesalahan indeks vertikal, seperti itu. Kalaupun ada ya nantinya harus dikoreksikan pada setiap data ukuran sudut. Kalaupun mau lebih bagus lagi ya alatnya dikalibrasi. Nah, ini salah satu contoh pengoperasian teodolit ya. Yang ini yang tadi saya sebut nivo kotak ya. Namanya nivo kotak tapi bentuknya kayak telur telur mata sapi ya. Jadi ABC ini adalah tribah atau 3 skrup di bawah ini yang digunakan untuk tatakan total station atau teodolit. Digerakkan sedemikian rupa supaya dia berada di tengah, kemudian diletakkan di tengah dengan mengatur skrup-skrup yang lain. Ini juga ada tekniknya teman-teman. Nanti di prakteknya akan lebih mudah untuk saya jelaskan. Kemudian ini adalah nivo tabung ya. Nah, untuk praktek apa namanya centering, saya coba carikan video ya, video yang di YouTube mahasiswa Polibatam ya, centering optis. Nah, oke, ini teman-teman bisa melihat di YouTube saya ya. Jadi jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis kata Atta ya. Ini saya buka video, kemudian dengeran nggak ya suaranya ya? Ini so share sound. Oke, nah, suaranya sudah ada playlistnya itu di survei tekan ya. Oke, kemudian ini itu di survei centering optis. Oke, centering. Ada salah satu video yang cukup bagus ya. Coba saya cari sini aja. Ini, lalu, kemudian tekan. Aku minum Hmm, 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Tidak! Ini, Assalamualaikum. Oh, sebentar, tekan ya. Duh. Kemudian untuk pengukuran jarak tidak langsung adalah pengukuran jarak untuk data jarak diperoleh setelah dilakukan perhitungan data hasil pengukuran. Ya, jadi ini ada salah satu video yang dibikin. Skip aja. Oke, jadi ini cara buka alatnya ya. Boxnya dibuka dulu, penguncinya. Nah, bawa alatnya itu kayak gini, teman-teman.
Jadi pakai dua tangan, satu tangan di pegangan atas, satu tangan di pegangan yang bawah. Ada ya. Tata cara centering menggunakan total station. Nah, ini Titik tata cara. berdiri alat berupa patok, namun di sini kami menggunakan benchmark. Yang kedua, dirikan statif tepat pada titik pusat benchmark atau BM. Ketiga, pasang total station di atas statif. Pastikan alat dipayungi agar terlindung. Yang keempat, pastikan optical plummet tepat berada di titik pusat BM dengan mengatur kaki statif. Yang kelima, sesuaikan nivou kotak tepat di tengah dengan mengatur kaki statif. Keenam, masukkan baterai ke dalam total station dan pastikan baterai terisi penuh. Yang ketujuh, atur nivou tabung atau titik X dan Y. Usahakan agar nilai titik X dan Y mendekati 0. Dan yang terakhir, tentukan objek yang akan diuji dan total station siap untuk digunakan. Ya, jadi itu adalah apa ya namanya tutorial bagaimana kita melakukan centering optis ya. Jadi setidaknya teman-teman nanti ada gambaran ya sebelum praktek minggu ini untuk yang kelas A dan yang kelas B. Mohon maaf masih melaksanakan pengukuran pita ukur dengan saya ya. Saya juga untuk centering optis juga perlu belajar lagi ya.
Ya, dulu kalau sentring optis itu nanti ujiannya gini teman-teman. Prakteknya langsung di lapangan, sentring optis itu dikasih waktu 5 menit. Nah, itu dari tahun ke tahun memang selalu setiap tahun ujiannya seperti itu. Itu ujian praktek. Oke, eh, sebenarnya materinya belum selesai teman-teman. Dari yang PDF yang tadi, cuma kita sudah berada di akhir sesi ya. Di sini ada banyak sekali beberapa hal terkait pembacaan sudut horizontal dan vertikal pada teodolit model lama. Silakan teman-teman bisa mempelajari ya. Kemudian di sini ada tampilan teodolit digital, tapi nanti kita akan banyak berinteraksi dengan tampilan digital seperti ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf sedikit overtime. Seperti biasa saya minta tolong kepada ketua kelas A dan ketua kelas B untuk melis siapa saja yang nggak hadir hari ini. Silakan nanti minta tolong untuk japri ke saya untuk saya rekap absensinya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf saya juga tidak membuka sesi tanya jawab karena sudah overtime 4 menit ya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.